warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video sumber belajar. Materi kali ini adalah misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah pada jenjang madrasah sanawiyah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester ganjil, yaitu menerapkan kurikulum merdeka. Mari kita ketahui tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Mari kita capai tujuan pembelajaran tersebut. Pada materi kali ini bertemakan misi dakwah Rasulullah di Mekah yang merupakan bab 1 dari semester ganjil. Di dalamnya ada 2 poin. Yang pertama adalah misi dakwah Rasulullah di Mekah. Apa misi dakwah Rasulullah yang pertama? Misi dakwah Rasulullah yang pertama adalah untuk mengajarkan keesaan Allah. Di sini terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dengan ini, Nabi Muhammad telah mampu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya, atau dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni berupa ajaran agama Islam. Misi yang kedua, Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak, budi pekerti. Beberapa akhlak inti pada Rasulullah SAW tak ada seorang pun mampu mencapai dan melebihi, yaitu sabar, rahmat, bijaksana, dermawan, dan tawadhu. Misi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Risalah yang dibawanya bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat manusia, semua ras, bangsa, keturunan sampai akhir zaman. Itu merupakan misi Nabi Muhammad yang ketiga. Adapun misi Nabi Muhammad yang keempat, yaitu sebagai pembawa kabar berita dan peringatan, terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 24 yang artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita kebenaran dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti beliau. Sebaliknya, beliau mengingatkan kepada mereka yang berbuat kejahatan, kemusyrikan, kemaksiatan agar menghentikan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu adalah merupakan misi dakwah Nabi Muhammad yang keempat. Adapun poin yang kedua yaitu tentang strategi Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berdakwah? Di sini ada 2 strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah memulai
memiliki dua karakter dalam dakwahnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Atau bisa disebut sembunyi itu adalah siri, kalau terang-terangan itu adalah jahar. Di sini Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu terdapat dalam surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Yang artinya di situ ada surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir ila akhirnya. Ya, di situ yang artinya hai orang-orang berselimut atau berkemul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ya, di sini Nabi Muhammad dalam surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah seruan atau utusan Allah. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu dilakukan yang pertama adalah kepada istri beliau, yaitu Siti Khadijah, kepada putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus angkat beliau, anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Ya, mereka itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Sini, karena mereka dalam mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat yaitu Arkam bin Abil Arkam. Ya, rumah Arkam bin Abil Arqam itu adalah rumah yang pertama kali dibuat untuk Rasulullah, yaitu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu selama 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru fa'arid anil musyrikin. Ya, di sini firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah kepada Allah. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Yaitu pada awalnya mereka menganggap bahwa dakwah beliau adalah sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Ya. Ini adalah merupakan misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad, yaitu di sini dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ya, mungkin dari sini materi tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad dapat kita simpulkan, yaitu bahwa misi dakwah Rasulullah periode Mekah adalah pemurnian akidah,
Ya, adapun yang dimurnikan adalah ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah. Rasulullah berusaha menghapus penyembahan berhala, patung, benda-benda yang dikeramatkan. Nabi dalam mengembangkan dakwahnya di Makkah menggunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Alhamdulillah, terima kasih dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.